Di akhirat itu ada 3 kelompok orang yang bercahaya seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Yang mana? Yang pertama, yang bercahaya seperti matahari itu orang yang sudah ada di tempat sholat, sudah menutup aurat, apalagi wudhu sudah, padahal belum tiba waktu sholat. Kedua, seperti apa? Bulan. Seperti bulan itu orang yang sudah menutup aurat, punya wudhu. Berangkat dari rumah pas dikumandangkan adzan. Ya, sudah punya wudhu, menutup aurat, berangkat dari rumah, dikumandangkan adzan. Yang ketiga, kan 3 itu yang bersinar seperti apa tadi? Bintang. Seperti bintang mah pas dikumandangkan adzan masih di tempat kerjaan. Yang rapat masih di kantor, yang rapat masih rapat. Yang kerja di kantor masih kerja di kantor. Sebagai pedagang di pasar masih di pasar. Tukang tani masih di sawahnya. Ya, tukang bangunan masih di tempat bangunannya. Tapi pas dikumandangkan adzan, langsung dia melepaskan semua aktivitasnya. Langsung mengerjakan apa yang kaitan dengan sholat. Ya, lawan sebenarnya pas dialungkan itu, pas adzan ditarik deui. Iya, begitu dilempar, pas dilempar suara adzan dikumandangkan, ntar lagi tarik pulang. Iya. Nah, itu bagian yang ketiga. Tidak ada bagian keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al ilmil qiyamah, amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fa sawfa yalquna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha wa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Walaupun tadi sudah dibuka, kita awali lagi dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan basmalah, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat, inayah, karunia, semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul dalam majelis yang sangat mulia, sehingga mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan alhamdulillah, semoga kita mendapatkan Baitul Hamdi di surga. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah gedung di surga yang diberi nama Baitul Hamdi. Sahabat bertanya, bagi siapakah itu ya Rasul? Bagi orang yang membaca alhamdulillah dikala dia mendapatkan nikmat. Maka dengan sebab itu seyogyanya dikala kita mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Nanti diberikan sebuah gedung diberi nama Baitul Hamdi, gedung pujian di surga.
disediakan bagi orang yang membaca alhamdulillah. Dan juga kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan tersebut kita mendapatkan syafaat nanti kelak di hari akhir dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya syafaatul udma, karena syafaatul udma semua manusia memperoleh syafaatul udma. Tapi semoga kita mendapatkan syafaat yang lain, sehingga kita semoga bersama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kajian pada pagi hari ini Pak Ustadz yang biasanya mengisi kebetulan ada halangan. Nah, karena itu kami di sini sebagai penggantinya. Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau penyampaian kami pada pagi hari ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak, Ibu, para jemaah diinginkan. Tapi walaupun demikian ya mudah-mudahan saja ada manfaatnya, dan mudah-mudahan dengan adanya silaturahim Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti kelak di akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sebagaimana tadi disampaikan bahwa kajian adalah surah Maryam ya. Nah, surah Maryam. Cuman sebahagian mudah-mudahan saja sebagai menjadikan sebagai motivasi, dorongan, semangat kita dalam beribadah kepada Subhanahu wa taala. Surah Maryam ya. Ayat ke-50 berapa? 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila sholiha fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Fa khalafa, maka menjadi pengganti mimbadihim dari setelah para nabi, khalpun siapa pengganti, adau yang menyia-nyiakan itu khalpun as-sholata kepada sholat, wataba'u dan mengikuti itu khalpun asyahawat kepada beberapa nafsu syahwat, fasaufa yalqauna maka kelak akan dimasukkan itu khalqun goyan kepada goyan, illa man kecuali orang taba yang bertaubat itu man, wa amana dan beriman itu man, wa amila dan beramal itu man solihan kepada amal soleh. Fa ulaika maka adapun itu man taba wa amana wa amila soliha yadkhuluna jannata akan masuk itu mereka ulaika al jannata ke surga, wala yudlamuna dan tidak akan didolimi itu ulaika syai'an dengan sesuatu pun. Maknanya muradnya wallahu alam bisawab. Ayat ini sebagai bisa kategori peringatan bagi orang yang meninggalkan sholat, ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, dan juga peringatan ancaman bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Apa ancamannya? Nah, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan Allah masukkan goyan. Goyan itu satu lembah, satu jurang di api neraka, yang neraka pun tasta'idu mohon perlindungan kepada Allah karena dahsyatnya itu goyan. Nah, jadi saking panasna gitulah, saking dahsyatna goyan, neraka pun mohon perlindungan. Nah itu
ancaman bagi orang yang adha'us shalah wa taba'us syahwat. Nanti makna adha'u ada beberapa tafsir. Yang adha'us shalah wa taba'us syahwat, menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu, masuk kepada goyah. Tapi ada pengecualian, ilaman, kecuali orang taba yang tobat, itu man. Wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertobat dengan tobat yang sebenarnya diikuti dengan sebagaimana firman Allah, wa amana wa amila sholiha, maka yakin bagi mereka tidak akan masuk goyah, tapi ulaika yadkhuluna jannah, mereka akan masuk surga dan tidak akan didolimi sedikit pun. Jadi dengan demikian ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu masuk goyah apabila tidak tobat. Jadi kalau tobat, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita diawali lagi. Itu bisa ringkas lah gitu. Ya, ringkas. Nah, di sini kita harus waspada. Ya. Semoga kita tidak termasuk dengan kata ada usolah. Ya. Nah, ada usolah itu ada ditafsirkan taroku, dalam arti apa? Meninggalkan. Ya, dalam arti meninggalkan. Sehingga ini ditafsirkan siapakah mereka itu? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah kalau kita sampai bahasa taroku meninggalkan, ya tidak. Alhamdulillah tidak termasuk orang yang taroku gitu. Tidak termasuk orang yang taroku. Kalau dimanakan bahwa ado itu adalah taroku. Alhamdulillah kita tidak termasuk. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mentafsirkan bahwa tarok itu adalah bimana doya'u, menyia-nyiakan. Nah, menyia-nyiakan. Ada juga yang ahru, berarti mengakhirkan. Mengakhirkan. Nah, kalau kaitan kepada mana itu, jadi kita juga rasanya gitu takut ya. Nah, takut. Ya, takut kalau dimasukkan kepada makna menyia-nyiakan atau melalaikan, ya. Nah, baik itu menyia-nyiakan, melalaikan dalam pelaksanaannya sehingga waktunya di akhir-akhir, di akhir-akhir, ataupun menyia-nyiakan dalam sholatnya istilahnya asal-asalan gitu. Cek bahasa usunama naon gini kan, puraga tama kadenda. Puraga tama kadenda. Nah, kalau kaitan dengan mana hal tersebut, ya mudah-mudahan kita tidak masuk gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk gitu. Tidak masuk mudah-mudahan. Tapi ya mungkin sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih hati-hati, lebih giat di dalam melaksanakan sholatnya. Takut dimasukkan kepada kategori kholpun. Kholpun itu lakob, julukan bagi kelompok yang buruk gitu. Beda dengan bahasa holapun. Holapun julukan bagi kelompok yang baik gitu. Holapun itu julukan bagi kelompok yang baik. Kalau holapun julukan bagi kelompok yang buruk.
beda sedikitnya. Beda naon dah. Beda tipis. Tapi maknanya apa ya? Benar-benar kebalik gitulah. Iya, walaupun mah julukan bagi orang yang buruk, ya, sedangkan khala pun julukan bagi orang yang baik. Gitu. Ya, ada ulama kholaf, ulama salaf, ya, kholaf kan, untuk khol pun itu kan. Nah, gitu. Nah, ya. Nah, dengan demikian maka kita harus lebih sungguh-sungguh, lebih hati-hati, lebih binasatin. Nasin itu apa? Naon bahasana teh nya? Binasatin teh. Ya, serius. Jadi tidak leha-leha lah gitu. Binasatin itu tidak leha-leha. Ya. Semangat di dalam melaksanakan sholat. Karena kalau dimasukkan kepada kategori ahoru ya repot gitu istilahnya. Sehingga ada sebuah hadis sebagai motivasi, dorongan, kehati-hatian bagi kita. Gitu. Di akhirat itu ada 3 kelompok orang yang bercahaya seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Yang kita lihat sekarang matahari cahayanya luar biasa, menyinari semua alam. Tapi kalau bulan, nah, redup ya. Nah, kalau bintang, kedip-kedip gitu kan. Nah, secara dohir yang paling bercahaya yang mana? Matahari. Ini secara dohir kasat mata lah gitu. Kedibas saja nama gitu. Nah, ada 3 kelompok yang bercahaya seperti itu. Mereka diduga bahwa mereka tersebut para nabi, para rasul, para aulia. Tapi begitu ketemu, pas ditanya siapakah mereka itu, jawabannya yang pertama itu adalah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita masuk. Ya. Yang mana? Yang pertama yang bercahaya seperti matahari itu orang yang sudah ada di tempat sholat, sudah menutup aurat, apalagi wudhu, sudah, padahal belum tiba waktu sholat. Nah, jadi sudah ada di tempat sholat, padahal belum waktu atau belum tiba waktu sholat. Kayak tadi lah, masuk ke sini kan dia belum waktu subuh udah ada ya. Udah, nah kayak itu. Alhamdulillah. Tapi kalau Jumat bagaimana Jumat? Kita datang ke masjid sebelum waktu Jumat atau setelah masuk Jumat? Sebelum. Tapi itu lain. Nah lainnya ada lagi. Ya, ada lagi itu mah. Dina firman Allah wa idza nudiya lis sholati mi yaumil jumuah. Ya, itu mah yang jadi ukuran itu kaitan khotibnya gitu. Ya, kemudian di ukuran dari mulai bijil fajar sampai khotib masuk gitu. Maka itu mah seharusnya dari subuh berangkatnya. Dari subuh berangkatnya gitu. Nah udah, itu yang pertama. Jadi sudah ada di tempat sholat, punya wudhu, menutup aurat, padahal waktu sholat belum tiba. Alhamdulillah, kayak tadi mungkin lah. Mudah-mudahan. Kedua, seperti apa? Bulan. Seperti bulan itu, orang yang sudah menutup aurat, punya wudhu. Berangkat dari rumah pas dikumandangkan adzan.
Ya, sudah punya wudhu, menutup aurat, berangkat dari rumah, dikumandangkan adzan. Jadi namanya berangkat lah. Coba berarti duluan mana datangnya? Yang pertama. Nah, itu yang kedua, bersinar bagaikan bulan. Pernah gitu? Pernah tuh? Pernah ya. Hah? Pernah ya? Pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena yang ketiga, kan tiga itu yang bersinar seperti apa tadi? Bintang. Bintang mah pas dikumandangkan adzan masih di tempat kerjaan. Yang rapat masih di kantor, yang rapat masih rapat. Yang kerja di kantor masih kerja di kantor. Sebagai pedagang di pasar masih di pasar. Tukang tani masih di sawahnya. Ya, tukang bangunan masih di tempat bangunannya. Tapi pas dikumandangkan adzan, langsung dia melepaskan semua aktivitasnya. Langsung mengerjakan apa yang kaitan dengan sholat. Berhenti, langsung mengerjakan apa yang kaitan dengan sholat. Misalkan perlu mandi, mandi dulu. Ya, tidak perlu mandi karena sudah bersih, tinggal wudhu, kita wudhu. Ya, terus tempat wudhunya ngantri, itu jadi masalah. Tempat wudhunya jauh, itu jadi masalah. Ke masjidnya jauh terjadi masalah sehingga ketinggalan berjamaah, udah jauh ngantri. Nah, itu bagaikan bintang. Jadi pas di pasar menuju Laladang gitu, wah rame. Begitu Allahu Akbar, langsung maaf mau salat dulu. Kayak di kota Mekah. Kalau di kota Mekah pas rame itu, rame. Pembeli pada datang. Sementara suara adzan dikumandangkan. Sudah ditutup. Ditutup tidak seperti kita pasang rolling door. Cukup paling pakai kain aja, kain. Tinggal langsung pergi ke masjid. Ada juga karena tokonya pas dekat masjid, saking berjebalnya orang yang sholat, akhirnya dia langsung sholat di sana. Nah, gitu. Nah itu, atau seperti petani pas lagi nyangkul nih, pas nyangkul, kedengeran pas diangkat, kedengeran adzan, udah langsung dipanggul, gitu. Langsung dipanggul, iya, lamun kan musuh sebenarnya pas dialungkan itu, pas adzan ditarik deui. Iya, begitu dilempar, pas dilempar suara adzan dikumandangkan, ntar lagi tarik pulang. Iya. Nah, itu bagian yang ketiga. Tidak ada bagian keempat. Jadi yang keempat seperti apa? Nah, itu ayat keempat. Seperti apa? Terus anu kumaha menurut kita anu keempat. Ya, berarti yang keempat mah gelap mungkin. Ya. Terus contohnya anu kumaha? Nah, termasuk mungkin tadi adau nu diingke-ingke. Kela gitu tah. Nah, itu di akhir-akhir, sehingga istilah bahasa Sunda bakat yang kubetah namanya mah salat lohor geus asar deui. Pantes sabab salat lohorna jam 3. Iya pantes salat lohorna jam 3. Iya, kusabab baru salat duhur. Ya, setelah dikumandangkan adzan, ya otomatis asarnya akhir lagi asarnya.
Iya, akhir lagi asarna. Sebab perasaan baru saja sholat naon zatur asar deui. Nah, mana yakin bakal akhir asarna. Yakin bakal akhir asarna tak gitu ya. Nah, itu. Nah, makanya kita harus binasatin ya, secepatnya ya. Jangan sampai ditunda-tunda di akhir-akhir. Coba kalau kita suruh milih, mau milih yang mana? Kayak cahaya apa? Matahari, bulan, apa bintang, apa nomor 4 gitu. Apa nomor 4 itu? Nah, nomor 4 berarti remeng-remeng ya. Iya, iya. Iya. Ya mudah-mudahan kita masuk nomor 1 lah. Nomor 1. Walaupun toh suka pernah nomor berapa? Ya, suka pernah nomor 4, ya mudah-mudahan saja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan iyalah intinya mungkin kaitannya makana wattabo syahawat eta. Mengikuti kepada hawa nafsu. Akhirnya kewajiban di akhir-akhir atau diabaikan. Nah, itu ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau melihat kepada hal tersebut mungkin kita perlu juga ialah lebih berhati-hati, lebih bersungguh-sungguh gitu. Jangan sampai kita kategori mengakhirkan ya, mengakhirkan. Atau ada juga kaitan adau menyanyiakan yang tadi sebutkan puragata makadenda teh asal-asalan. Asal-asalan itu pun juga termasuk ada sholat. Misal di dalam sholat itu kan ada syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat diterima sholat, rukun sholat, sunat abad sholat, sunat hayat sholat, batal sholat, haramna sholat, makruhna sholat, dina sholat teh sabaraha hiji tah dietang teu sugan dihitung ya. aya syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat diterima sholat. 3 syarat pun. Rukun sholat, sunat abad sholat, sunat hayat sholat, batalna sholat, haramna sholat, makruhna sholat. Seberapa? 8, 9 ya, 9. Itu di dalam sholat itu, dalam sholat. Tapi yang 9 itu tidak semua harus kita lakukan. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita lakukan syarat sah, syarat diterima, rukun, ya, sunat abad, sunat hayat. Yang kita tinggalkan batal, haram, makruh. Syarat wajib itu datang sendiri, datang sendiri syarat wajib mah, ya. Mana syarat wajib? Tapi ada juga yang harus kita cari ya. Syarat wajib misalkan baligh. Baligh kan itu makan apa namanya otomatis ya. Nah, otomatis. Baligh. Berakal. Kewajiban kita memelihara tentang akal. Kedatangan pengajak Nabi sampai ajaran Islam. Berarti kalau menteri nyampe ajaran Islam itu wajib sholat. Tapi kiwari ayeuna mah asana teu mustahil mah gitulah. Tidak mungkin ya, tidak sampai ajaran tentang sholat gitu. Namun sebabna media dakwah tos canggih lah ya. Paling orang yang istilah disebut dengan bahasa bodoh makdur, bodoh yang diampuni.
kunaon make teu salat? Da saya mah teu terang atuh sugan mah teu wajib salat teh. Aya kira-kira aya nu kitu berenang nah asana teh mal aya nya moal aya. Dan sababna mungkin pernah mendengar bahwa salat itu adalah wajib gitu. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam gitulah, mualaf yang hidupnya pun bukan di kalangan seperti kita gitu. Ai hidupna di Indonesia mah orang kafir oge geus apaleun salat wajib. Apaleun salat wajib ya. Nah, gitu. Udah, jadi harus perhatikan. Nah, seandainya kita melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan yang tadi disebutkan, ya, yang harus dikerjakan ini, yang ditinggalkan ini, itu berarti insya Allah tidak termasuk ada'us sholat. Tapi seandainya sholatnya asal-asalan, ya asal-asalan, pakaiannya, terus tata cara sholatnya gitu. Apakah itu tidak termasuk dengan ada'us sholat misalnya? Ya, ya sholatna bari motah gitu. Lamun barudak itu, barudak baheula apa ayeuna ya? barudak ayeuna bener ya? Nu sok marotah mah. Barudak ayeuna, barudak baheula matara. Barudak ayeuna, barudak baheula matara ya, gitu. Nah, apakah itu termasuk dengan ada'us sholat? Jika nama masuk, jika nama gitu, ya. Nah, gitu. Makanya dengan demikian kita melaksanakan sholat harus sesuai dengan ketentuannya, ya, sesuai dengan ketentuannya, yaitu af'alun wa aqwalun, ya. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim wa bisaroitoh mahsusoh. Jadi beberapa perbuatan, perkataan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, memakai syarat yang ditentukan. Nah, itu harus sesuai. Ya, kalau seandainya tidak sesuai, takut dikategorikan ada'us sholat. Ya, kalau tidak sesuai, takut dikategorikan ada'us sholat. Yang tadi ancaman fasaufa yalqauna goyya. Bagaimana kalau waduh saya pernah tong alit manah tong leutik hate illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Sudahlah, nu atos mah atos gitu. Nu atos mah atos ya. Nah, nu penting berenang ke depan. Ya. Nah, ya. Illa man taba. Cuma mudah-mudahan aja diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslim rahimakumullah, kalau kaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, karena tadi ada hadis yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Jadi perbedaan antara kami dengan mereka itu adalah sholat. Jadi umat Islam sholat. Non Muslim itu sholat, gitu. Ya, jadi perbedaannya antara kita dengan selain kita adalah sholat. Maka dengan demikian, siapa orang yang meninggalkan sholat, nah dipertanyakan tentang keislamannya, ya, dipertanyakan tentang keislamannya. Hukum dari hal tersebut kalau dia hadis mah diserasna teh bahasana teh kaparo, kupur, gitu. Tapi para ulama tidak langsung menyimpulkan bahwa orang meninggalkan sholat itu kufur. Ada dua kategori. Satu, kufur atau murtad. Kedua, fasik gitu. Kedua fasik.
Kufur bagi orang yang meninggalkan sholat dan mengitikadkan tidak wajibnya sholat. Meninggalkan sholat dan mengitikadkan tidak wajibnya sholat. Itu berarti kategorinya kufur atau murtad. Tapi seandainya dia meninggalkan sholat, di hati masih punya keyakinan bahwa sholat itu adalah wajib. Kunon atau make teh sholat, teu parurun. Nah, gitu ya, males. Nah, berarti itu kategorinya fasik. Fasik. Berat mana kira-kira fasik jeung kufur atau murtad? Beratan murtad. Tapi mending nak berarti. Iya, mending nanya. Tapi lawan kategori berat gitu ya. Kenapa? Karena kalau murtad itu menghapuskan, menggugurkan semua kebaikan. Gitu. Namanya kan murtad. Iya. Kebaikan yang dilakukan dari sejak balik sampai waktu itu, maka hapus nilainya. Ada juga yang berpendapat bukan nilainya saja, bukan pahalanya saja, tulisannya pun dihapus karena murtad gitu. Oleh karena itu bagi orang murtad harus bertaubat. Bertaubatnya dengan membaca 2 kalimat syahadat, ya, dan mengulangi amal ibadah dari sejak balik sampai waktu itu. Mun istilah bahasa kodok. Ya, apabila ikut pendapat bahwa dihapus tulisannya. Tapi kalau ada pendapat tidak dihapus tulisan, cuma dihapus pahala karena murtad, maka dia tobat membaca 2 kalimat syahadat. Nah, tidak wajib kodok dari awal balik karena tulisan sudah ada, masih ada itu, masih ada. Cuman nilainya tidak ada. Wah, rugi bener. Mata sementara abkhosul kupri, paling jeleknya kekufuran. Paling buruknya kekufuran adalah murtad. Ya, murtad. Paling buruknya kekufuran, paling jeleknya kekufuran adalah murtad. Maka jaga keimanan dan keislaman kita. Nah, seandainya meninggalkan sholat dengan itikad bahwa sholat itu adalah tidak wajib, maka dia adalah murtad. Kalau masih mengitikadkan bahwa sholat itu wajib, kenapa tidak sholat? Males. Nah, itu berarti fasik. Fasik itu dosa besar. Ya, dosa besar. Di mending sholat gitu ya. Mending sholat. Ya, mending sholat. Nah, itu. Makanya kita bersyukur ya. Jadi ahli sholat, ahli masjid, ahli berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, istiqomah. Terus mungkin mudah-mudahan kita lebih lebih semangat, lebih meningkat gitu di dalam kualitas beribadah kita gitu. Dan urang mah alhamdulillah bersyukur tahadus binikmat. Batur teka masjid, orang ke masjid, alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Batur lalai orang itu bersegera, alhamdulillah. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini mah hanya sebatas mengingatkan untuk lebih semangat, lebih berhati-hati gitu ya. Nah, gitu nah. Nah, di pahalapa mimbadihi walaupun ada usholah. Jadi ada sholah di mana ada taroku atau menyia-nyiakan ya. Nah, itu. Bagi kita kumaha ayeuna sadayana we entos dina hartos, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai
menyia-nyiakan sholat. Sholatlah tepat awal waktu dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Gitu. Ada awal waktu, ada waktunya. Saya mana tah? Awal waktu, aya waktuna gitu. Awal waktu, terus waktuna. Saya mana tah? Awal waktu ya. Ya. Sholat awal waktu ya, itu kategorinya ridwanullah, mendapat keridhaan dari Allah. Ari sholat dina waktu nama nanya afdalul ibadah itu ya, sholat dina waktuna afdalul ibadah, sholat awal waktu ridwanullah, gitu. Saya nu mananya ya awal waktu ya ridwanullah. Nah, puncak yang kita cari itu ridwanullah. Ya. Ridwanullah. Yang kita cari itu ridwanullah, keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Naon untungna aya dina ridho Allah. Untung dina ridho Allah salamet di mana-mana ge. Salamet di mana-mana ge. Moal aya prihatin, moal aya tunggara, pilara moal. Bukti malaikat jabaniyah penjaga naon tah? Neraka. Ci kira-kira panaseun teu? Hah? Panaseun teu? Henteu, naon sababna? Aya dina ridho Allah. Iya, aya dina ridho Allah. Ridho nu gaduhna. Itu ridho nu gaduhna. Beda jeung anu teu salat dikanarakakeun, panaseun teu? Panaseun, naon sababna? Teu aya dina ridho Allah, eta mah widi Allah gitu. Teu aya dina ridho Allah, tapi widi Allah. Gitu. Nah, maka urang pengen mudah-mudahan kenging ridona Gusti Allah. Ibarat di pemerintahan aya apa namanya? LP ya, lembaga pemasyarakatan bagian naon eta tah? Hukumannya. Bertahan teh eta nu dihukum tah. Nu di penjara betaheun teu? Betaheun teu? Henteu. Hayangan keluar. Hoyongan keluar. Naon sababna? Teu aya ridho nu boga. Teu aya ridho pamarentah. Tapi widi pamarentah dabangan maneh sia kitu. Tapi pegawena bertahan teu? Bertahan. Bertahan. Hayangeun keluar teu tah? Lawan dikaluarkeun urang protes. Nah itulah, naon sababna? Aya ridho nu boga pamarentah berarti. Sabab pamarentah neuneun kasih A di dinya teh ridho, sok tugas di dieu. Tugas di dieu. Tah ieu meureunnan ieu keur anuna, ieu keur anuna. Iya. Tapi aya bangsa napi anu maling, ngabunuh, korupsi segala macam dikadinyakeun teh eta mah da lain ridho pamarentah lain. Iya, lain bendukna tanya. Iya. Nah gitu, sanajan di seragaman kayaknya. Iya di seragaman. Lah adalah. Jadi mudah-mudahan kita bisa tepat awal waktu, terus berjamaah dan juga di masjid. Tepat awal waktu, berjamaah di masjid. Karena itu ada 3 kaitan ya. Awal waktu berarti kaitan karena waktu. Di masjid kaitan karena tempat. Berjamaah kaitan karena datna ibadah. Datna ibadah. Ya. Nah itu usahakan ketiga-tiganya ada. Awal waktu di masjid berjamaah. Iya. Awal waktu ridwanullah. Ya, iya.
mendapat ridona Gusti Allah. Nu meunang ridho Allah mah di mana-mana ge salamet. Tujuan orang teu aya di iwati ridona Gusti Allah. Terus kedua di masjid. Nah, di masjid. Bilih kalebet kana la sholata li jaril masjid ya, ila fil masjid. Eta bakna bahasana la sholata. Ada yang di manaan tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di mana? Di masjid. Jadi nu tetangga masjid mah teu sampurna lamun sholatna di imah teh. Mana eta marada ringan keneh. Tapi lamun di manaan la sholata teu ditarima. Ya, iya teu ditarima. Berenang namun sabab pendapat bahwa berjamaah syarat diterima sholat. Berarti kan lebih repot mah teu ditarima mah. Komo lamun dihartikeun la sholata lana teu sah. Teu sah. Eta mah lebih naon tah? Lebih repot deui. Makana ya tatangga masjid maka masjid gitu. Kecuali lamun lain tatangga masjid. Teu naon. Naon sababna ada aya udur. Tatangga masjid teh nu mana? Tatangga masjid teh dohiriyah gitu. Orang yang rumahnya dekat masjid. Aturan dekat masjid itu 40 rumah dari masjid. Nah, ini mah hitung bae berenang. Ti dieu ka rumah urang sabara jarakna sabara rumah gitu. Aya 40 teu. lamun anu urang misalkan masjid mah tong dihitung. Ieu masjid hiji, dua, tilu tah. Urang ka 40 hiji. Urang ka 40 hiji berarti teu masuk tatangga masjid. Ruhsoh. Hah? Ruhsoh berarti. Ruhsoh teh dihampura gitu. Tapi lamun masih keneh pas ka 40 mah eta teh masjid. Aya di anu langkung teh 40 ya. Saya? Saya. Nah gitu. Ruhsoh. Berarti aya ruhsoh. Aya ruhsoh berarti ya. Ruhsoh kan maksudnya ruhsoh boleh gitu, boleh. Tapi ai kaitan kana aya jamaah mah sanajan teu aya masjid, aya berjamaah kan di mana ge tiasa dilakukan. Berjamaah mah teu kedah di mana? Teu kedah di masjid kan. Aya jamaah mah gitu. Berjamaah mah cuman utama di mana? Di masjid. Jadi kaitan karena tempat dah. Jadi kaitan karena waktu, awal waktu, kaitan tempat di mana? Di masjid. Kaitan datna ibadah berjamaah. Ya. Sadayana sing aya. Naon kaitan karena awal waktu tadi ridwanullah. Kaitan karena tempat untuk kesempurnaan sholat, ya, atau keabsahan sholat. Di mana tadi masjid. Terus kaitan karena datna ibadah ya 27 kan derajatna. Ya, 27 derajatna. Dibanding dengan apa? Naon ngaran teh? Munfarid. Iya, munfarid. Ya, lamun teh mah hitung-hitungan gitu, hitung-hitungan ya, lamun ya lamun hitung-hitungan gitu. Sorangan mah hiji, berjamaah mah 27, bedana sabaraha? Genep. Berarti nu berjamaah mah menang hiji, menang 27, nu munfarid mah menang hiji. Berarti bedana sabaraha? 20 genep. Nah ridho urang beda 20 genep jeung batur. Itu tidak sekali. Cuma itu hitungan mah ya. Lamun 2 kali berarti nu berjamaah mah 2, nu berjamaah nu munfarid mah 2, nu berjamaah mah 54. Bedana sabaraha?
52 bedana. Lamun 3 kali, lamun 5 kali teu berjamaah teh sabaraha bedana. nah kita orang rek ridho moal kitu tah. Batur mah darajatna luhur gitu. Ieu meureun di mana? Di handap. Kira-kira nyeri hate moal. Nah gitu. Ya mah lamun hitung-hitungan gitu, tapi kan sebenarnya masih masalah eta teu perlu dietang gitu. Nah kali kan lillah karidhoan Allah gitu. Tapi dakang jeung Nabi nyarios kitu. Maksudna kan supaya nanya dorongan, motivasi, semangat gitu lah. Ya. Moal matak ngurangan kana keikhlasan gitu. Teu matak ngurangan kana keikhlasan. Termasuk ikhlas keneh gitu. Sanaos urang mengharapkan naon? Ganjaran gitu. Ngan ulah teh mengharapkan manusia gitu, mengharapkan ti Allah mah teu naon gitulah. Nah gitu. Ya, mengharapkan ti Allah mah teu naon. Lamun ti manusia teu kenging gitu. Kategorina riya atawa syirkul asgor. Gitu. Ai mengharap ti Allah mah teu sawios-wios gitu. Imal mun dihitung-hitung gitu. Hitung-hitung gitu kan urang aduh. Ya asana teh asama ridhonya jigana ridho mah kira-kira tah. Moalnya gitu. Ya moal jigana teh teu nya mah ridho lah itu jigana teh. Ya gitu. Makana alhamdulillah mudah-mudahan sing istiqomah ya, istiqomah. Nah itu kategori karena adau shalah teh. Jadi usahakan di awal waktu di mana? Di masjid berjamaah. Itu berjamaah. Aduh, kumaha atuh da cenah geun ieu? Moal tiasa penuh. Ya kan 5 duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Moal tiasa penuh. Ya meureun urang teh nah gitulah banyak ya gitu. Tapi kudu aya nawae tu niat ngajam dina mana? Ngajam dina mana? Ya, ngajam di mana? Sehingga aya bahasa intidor. Intidor teh menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat satu menunggu salat fardu setelah salat sunat. Intidor. Jadi pas masuk masjid kita mendengarkan suara adzan, terus sholat sunat apa tahiyatul masjid, terus qobliyah ya. Nah begitu selesai sholat sunat, lihat orang lain ada yang sholat sunat, masih ada yang sholat sunat, masih ada yang di luar, kita tunggu. Nah itu namanya intidor, nunggu sholat fardu setelah sholat sunat, nilainya diberi pahala seperti sholat. Atau bisa kategori intidor sholat, nunggu sholat fardu setelah sholat fardu, nunggu sholat fardu setelah sholat fardu. Nah kita kan tadi sudah sholat subuh, kan belum lagi datang fardu, mana duhur ya. Nah, duhur sudah wajib buat sholat duhur belum karena belum waktunya. Mun teh mah jalmi pupus moal dosa desan waktu duhur. Desan waktu duhur. Nah, terus diniatan di hati itu nunggu sholat duhur. Mun ceuk dibasakeun mah ece bade ka mana? Bade ka Serang, bari ngadaguan waktu lohor. Ngadaguan waktu lohor, bade ka mana? Bade ka kantor, bade ka pasar, bade ngadamel kararesel, bari ngadaguan waktu duhur. Di mantep geus di awal geus dinaon tah? Geus diajam diniatan. Ngantos salat naon tah duhur. Tah mudah-mudahan sing kategori kana intidor nunggu salat. Dengan catatan pas datang waktu sholat dijemput, alhamdulillah. Tadi ditunggu-tunggu nanti duhur ayeuna datang, alhamdulillah. Maka keur di pasar, keur di Serang, keur di kantor, keur rapat langsung berhenti. Nanti sebenarnya diantos-antos, nya. Nah gitu.
Cik lamun urang ayeuna ngantos-ngantos sesuatu rek sumping, rek diantap apa rek dibagiakeun gitu. Dibagiakeun da tadina diantos-antos sakitu. Nah, gitu. Mudah-mudahan tak ka master masuk kana naon intidor. Jadi nunggu sholat fardu, setelah sholat fardu maka eta penten sebagai naonnya karena mana orang supados emut gitu, supados emut bahwa orang punya kewajiban nyata sholat gitu. Dan jadi nungguan itu jadi termasuk karena kategori intidor nunggu sholat gitu. Ngan catatan begitu pas datang waktu sholat langsung ulah ongkoh diantos-antos menit can duhur wae ieu nya gitu. Hari geus datang waktu duhur kalaka. Nah gitu ya. Nah, jadi intidor nunggu sholat gitu ya, nunggu sholat. Gitu. Jadi dengan adanya intidor, dengan adanya kita sholat awal waktu di masjid, mudah-mudahan kita tidak termasuk adha'us sholat gitu ya. Mudah-mudahan tidak termasuk adha'us sholat gitu. Upaya urang sadayana gitu ya. Nah gitu. Seandainya ada pernah gitu. Teu kenging alit manah Allah lautan hampura. Teu aya dosa nu teu dihampura asal tobat ka Gusti. Illa man taba wa amana wa amala sholiha. Illa man taba wa amana wa amila sholiha. Nah, ya, dengan catatan apa? Tobat, iman, amal soleh. Ya, tobat, iman, amal soleh gitu. Jadi teu kenging ukur tobat tungkul tapi teu amal soleh. Dina hati, astagfirullahaladzim, urang teh dosa, ieu teh nukeun ka ceurik tah. Tapi isukna kitu deui. Teu aya perubahan urangnya, teu aya perubahan. Kedah dirobah, gitu. Dia dirobah amal soleh. Kecuali lamun nu tadi teh ya teu pernah amal soleh oge teu naon aya datang ajal mah. Ya, seperti Jami kafir tuluy tobat, masuk Islam. Maca 2 kalimat syahadat. Asup Islamna teh setengah 12. Ya, can boga kewajiban sholat da can duhur. Ari pek teh maot memeh lohor. Can amal soleh, can sholat. Tapi teu naon. Dihampura dosana ka surga. Ya. Nah, gitu. Teu naon itu, teu naon. Nah, sebabna belum ada kewajiban, benar kewajiban. Ya itulah. Jadi teuking alit manah Allah lautan hampura asalkan tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Rupanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekeliruan akibat dari kesalahan dan kekeliruan kebodohan kami mudah-mudahan Allah memaafkan, dan semoga atau mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu berkenan membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali pada waktu yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.